Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Sebelum Bapak mulai menjelaskan, demi mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi, marilah dibantu dengan subscribe dan like-nya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Kali ini Bapak akan menjelaskan pendidikan anti korupsi tentang upaya pemberantasan korupsi. Selamat menyimak. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian korupsi, ya. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Ya, ini pertemuan yang lalu ini sudah Bapak jelaskan, ya. Perhatikan sekali lagi akan Bapak jelaskan, ya, mengapa korupsi. 1. Watak rakus, ya. 2. Integritas dan moral tipis. 3. Punya kewenangan. 4. Ada kesempatan. Nah, ini. 5. Terpaksa karena ada kebutuhan, ya. 6. Tekanan. 7. Dianggap lumrah. 8. Karena dibiarkan. 9. Diperdagangkan atau mafia. Ya, Bapak jelaskan lagi, ya, mengapa korupsi. Ini bagian yang kedua. Sistem hukum. Perhatikan nih, sistem hukum. Sistem hukum kita lemah. Salah satu dampaknya adalah judiciary corruption yang tampak dalam bentuk abuse of power maupun bribery dan extortions dalam proses penegakan hukum. Dan pencarian keadilan merupakan bukti lemahnya sistem hukum. Selanjutnya, kelemahan sistem hukum ini menghasilkan putusan yang tidak berkualitas dan ketidakpastian hukum. Nah, perhatikan nih. Selanjutnya, sistem politik. Perhatikan, sistem politik juga lemah. Seharusnya sistem politik memberi ruang yang cukup untuk partisipasi publik dan memberi mandat dan dukungan kepada lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Sistem politik bermuara pada pelaksanaan pemilu, dan untuk mendapatkan pemilu yang sehat, sistem politik kita harus diperbaiki. Selanjutnya, sistem sosial. Sistem sosial kita tidak mengenal pembatasan yang tegas antara yang privat dan yang publik. Contoh nih, mobil dinas wajar saja digunakan untuk antar jemput anak sekolah. Nah, ini materialisme dan konsumerisme membuat kita lebih memandang tampak luar seseorang. Nah, jadi yang ini ya kadang-kadang, ya, yang timbul, ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, ya, Bapak jelaskan lagi, ya, mengapa korupsi. Ini bagian yang ketiga. Sistem budaya. Konsep rezeki sudah banyak berubah. Uang lelah, uang pelicin, uang sidang, dan lain-lain dianggap sebagai rezeki. Lebih parah lagi, ada semacam kewajiban untuk berbagi. Selanjutnya, ada sistem administrasi pemerintahan. Perhatikan ini, ya. Banyak sistem di kementerian, lembaga yang masih memberi peluang korupsi.
molekulisasi birokrasi dan kekuasaan sehingga sulit mencapai birokrasi yang profesional dan bukan sekedar kepanjangan tangan dari kekuasaan. Manajemen sumber daya manusia masih sangat lemah. Manajemen sumber daya manusia tidak sekedar membahas masalah cukup tidaknya gaji pegawai negeri atau pegawai birokrasi, namun dimulai saat perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pengukuran kinerja, pengembangan karir, hubungan antar pegawai, hak keuangan pegawai, sampai pada pemutusan hubungan kerja. Oke ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Unsur-unsur dan jenis korupsi. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar ini mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Nih, perhatikan ya, Bapak jelaskan. Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ya. Selain itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya memberi atau menerima hadiah atau janji penyuapan. Keduanya nih ya, penggelapan dalam jabatan. 3. Pemerasan dalam jabatan. 4. Ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. 5. Menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Aturan tentang pemberantasan korupsi. TAP MPR. TAP MPR nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Selanjutnya perhatikan Undang-Undang. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Komisi Anti Korupsi. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan korupsi telah diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang nomor 11 1980 tentang anti suap. Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang. Undang-undang ini telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 25 tahun 2003. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban termasuk versi bahasa Inggrisnya. Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari KKN. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Tahun 2003 Undang-Undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik masa pidana. Ya, mudah-mudahan kamu paham ya. Oke ya, selanjutnya Bapak jelaskan lagi tentang peraturan pemerintah PP 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peraturan pemerintah nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD. Penjelasan peraturan pemerintah nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oke ya, mudah-mudahan kamu semua bisa paham ya. Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Kewenangan KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan meliputi tindak pidana korupsi yang a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. B. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Dengan pengaturan seperti di atas, maka KPK a. dapat menyusun jaringan kerja dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. B. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. C. Berfungsi sebagai pemicu pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Perhatikan ya. D. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan membantu institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan atau kejaksaan. Ya, perhatikan ini ya. Ya, berikut ini ada beberapa contoh ya tindak pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi ya, sanksi hukum ya. A. Tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Urusan Logistik Bulog. B. Tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Departemen Kehutanan. C. Tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). D. Tindak pidana korupsi penyelewengan pajak oleh Gayus Tambunan. Ya, ini hanya contoh ya. Masih banyak yang sudah diungkap dengan KPK ya, tindak pidana korupsinya. Ini hanya contoh aja. Ya, selanjutnya Bapak jelaskan ini peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. A. Hak materi memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana korupsi. B. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menanganinya paling lama 30 tahun. C. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum. D. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menanganinya. E. Hak untuk memperoleh jawaban atas laporannya. Ya, perhatikan ya ini ya. Ya, mudah-mudahan kamu paham ya.
tugasmu ya, kamu sebutkan apa dampak adanya korupsi ya, itu tugasmu ya, kamu sebutkan ya. Demikian penjelasan dari Bapak ya, mudah-mudahan kamu paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.